Namaku An Enhi. Aku selalu percaya bahwa cinta sejati bisa melewati segalanya. Keyakinan itu datang dari seseorang yang dulu berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Dia adalah Lem Hao, pria yang pernah kuanggap sebagai seluruh duniaku. Bertahun-tahun aku mencintainya, merawatnya, mendukung setiap langkah karirnya. Aku bahkan meninggalkan banyak kesempatan demi berada di sisinya. Hidup kami sederhana tapi penuh tawa, setidaknya begitu yang kupikirkan. Dan ada satu hal yang sangat kucintai selain dia, Tao Tao. Anjing kecil berbulu putih yang menemaniku sejak kuliah. Tao Tao bukan sekadar hewan peliharaan. Dia adalah keluargaku. Setiap kali aku lelah, dia akan menggoyangkan ekornya, menatapku dengan mata bulat penuh kasih. Lem Hao tahu betapa berharganya Tao Tao bagiku. Setidaknya, aku pikir dia tahu. Hari itu aku pulang lebih awal. Kupikir aku akan memberi kejutan kecil pada Lem Hao. Aku membawa makanan kesukaannya dan juga camilan untuk Tao Tao. Tapi begitu aku membuka pintu apartemen, suasana di dalam begitu aneh. Di ruang tamu, ada seorang wanita cantik bergaun putih. Tampak lemah dan rapuh. Dia terisak sambil memegangi lengannya. Tao Tao berada di sudut ruangan. Gemetar ketakutan. An Enhi. Lem Hao tampak panik. Apa yang terjadi? Tanyaku heran. Wanita itu langsung menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya ingin menyapa Hao. Tapi, anjingmu menyerangku. Aku terkejut. Tidak mungkin. Tao Tao tidak pernah menyerang siapapun. Lina, jangan pura-pura. Wanita itu menunduk. Lihat ini, dia menggigitku. Dia menunjukkan bekas goresan kecil di lengannya. Hatiku berdebar tak enak. Bah Nguyet Kuang, bisikanku pelan. Aku tahu siapa dia. Lina, cinta pertama Lem Hao. Wanita yang dulu dia ceritakan, yang konon tidak bisa dia miliki karena perbedaan status. Tao Tao tidak mungkin menyerang kecuali dia merasa terancam. Kataku mencoba tenang. Tapi Lem Hao langsung membentakku. Cukup, An Enhi. Kamu mau bela anjing itu dibanding Lina? Aku membeku. Hao, dia bohong. Aku tahu Tao Tao. Lem Hao menatapku tajam. Aku sudah bilang dari dulu aku tidak suka peliharaan itu. Dan sekarang dia benar-benar menyakiti Lina. Aku tidak bohong, Lina menambahkan. Suaranya gemetar penuh drama. Aku tidak apa-apa, Hao, aku hanya takut. Aku melangkah mendekat ke Tao Tao. Sayang, sini. Tapi tiba-tiba, brak. Semuanya terjadi begitu cepat. Lina pura-pura menjerit ketakutan, mendorong Tao Tao menjauh. Anjing kecilku kehilangan keseimbangan, terjatuh keras di lantai. Aku menjerit. Tuh, aku berlari memeluknya. Tubuh mungilnya gemetar hebat. Napasnya tersengal. Apa yang kalian lakukan? Dia terluka. Tapi Lem Hao malah menarik Lina ke dalam pelukannya. Sudah cukup, An Enhi. Itu hanya seekor anjing. Aku menatapnya tidak percaya. Hanya anjing? Ya, katanya dingin. Jangan lebay. Aku akan bawa Lina pulang. Kamu urus sendiri peliharaanmu itu. Dan tanpa menoleh padaku lagi, dia menggenggam tangan Lina dan pergi. Aku berdiri terpaku, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di pelukanku, Tao Tao berusaha menggoyangkan ekornya lemah. Seolah bilang, aku baik-baik saja, jangan menangis. Tapi malam itu, Tao Tao tidak selamat. Aku menangis di rumah sakit hewan sampai suara serakku habis. Dan saat itu juga, cinta bertahun-tahun runtuh begitu saja. Malam itu aku tidak menunggu penjelasan. Aku tidak mengirim pesan, tidak menelepon. Aku hanya pulang ke apartemen, mengemas barang-barangku, dan menulis satu kalimat singkat di meja. Terima kasih sudah mengajariku arti cinta. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Lalu aku pergi. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk. Aku merasa kosong. Tapi di dalam kehancuran itu, ada satu hal yang sangat jelas. Aku tidak akan pernah kembali pada pria yang menginjak harga diriku.
Aku menghapus nomornya, memblokir semua akun media sosialnya, dan pindah ke tempat lain. Aku memutuskan, sudah cukup. Di saat aku mencoba bangkit, aku mulai sadar banyak hal yang selama ini kuabaikan. Aku mulai mengurus diriku sendiri. Aku perbaiki karirku, membangun kembali hubungan dengan teman-teman lama. Bahkan perlahan membuka hati untuk dunia di luar sana. Dan perlahan, aku menemukan kembali siapa diriku sebenarnya. Sementara itu, aku mendengar kabar samar-samar tentang Lem Hao. Dia masih bersama Lina, tapi tak lama kemudian, Lina mulai menunjukkan wajah aslinya. Dia bukan wanita rapuh yang tampak tulus. Dia hanya ingin memanfaatkan Lem Hao. Saat Lem Hao kehilangan beberapa proyek besar, Lina meninggalkannya. Dan disitulah, dia mulai mencariku lagi. Waktu berjalan, hari demi hari aku lewati tanpa suara Lem Hao. Tanpa tatapan yang dulu selalu kutunggu. Awalnya terasa hampa, tapi perlahan, aku mulai terbiasa. Aku mulai bangun pagi tanpa rasa sakit di dada. Aku belajar memasak untuk diriku sendiri. Aku mulai jogging setiap sore, merasakan angin di wajahku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hidup kembali. Suatu hari, aku menerima telepon dari seseorang yang tak kuduga. An Enhi, ini aku, Hafi. Hafi adalah sahabat lamaku yang dulu sempat menjauh karena aku terlalu sibuk mengurus Lem Hao. Kita lama nggak ketemu, katanya. Aku dengar kamu pindah. Boleh aku ajak ketemuan? Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya setuju. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang. Kamu kelihatan beda, kata Hafi setelah lama mengamatiku. Lebih dewasa, tapi matamu masih menyimpan kesedihan. Aku hanya tersenyum. Aku lagi belajar memaafkan diriku sendiri. Dia menggenggam tanganku. Kamu pantas bahagia, Enhi. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk orang yang gak tahu hargamu. Pertemuan itu menjadi titik balik. Hafi mengenalkanku pada beberapa teman yang inspiratif. Mereka orang-orang yang pekerja keras, mandiri, dan punya tujuan hidup jelas. Aku mulai terlibat dalam proyek sosial, membantu anak-anak terlantar. Anehnya, di sana aku menemukan ketenangan. Aku tidak lagi merasa kosong. Dan di salah satu acara amal itu, aku bertemu Rafael. Rafael bukan pria sempurna seperti di film, tapi dia punya sesuatu yang membuatku nyaman, ketulusan. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang dia ucapkan terasa nyata. Kenapa kamu tertarik ikut proyek ini? Tanyanya waktu itu. Aku kehilangan sesuatu yang berharga, dan aku pikir, kalau aku bisa membantu orang lain, mungkin aku bisa mengisi kekosongan itu. Dia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Kadang Tuhan mengambil sesuatu untuk memberi ruang pada hal yang lebih baik. Jangan berhenti percaya. Kata-kata sederhana itu entah kenapa membuat hatiku hangat. Sementara itu, di sisi lain kota, Lem Hao mulai merasakan kejatuhan. Beberapa kontrak bisnisnya dibatalkan. Rekan-rekan yang dulu menyanjungnya mulai menjauh. Dan Lina, Bah Nguyet Kuang yang dia bela mati-matian, perlahan menunjukkan wajah aslinya. Aku nggak mau hidup susah bersamamu, kata Lina dingin. Lalu pergi bersama pria lain yang lebih kaya. Untuk pertama kalinya, Lem Hao merasakan pengkhianatan yang sama seperti yang dia lakukan padaku. Dan saat itu, dia mulai mencariku. Awalnya hanya pesan singkat. Enhi, apa kabar? Aku kangen. Aku menghapusnya tanpa balas. Lalu telepon. Berkali-kali, aku tidak angkat. Sampai akhirnya, dia datang langsung ke kantorku. Aku hanya ingin bicara, katanya saat menemuiku di lobi. Aku menatapnya datar. Maaf, aku sibuk. Enhi, tolong, hanya sebentar. Apa yang mau kamu bicarakan? Tentang Lina, atau tentang Tao-Tao? Dia terdiam. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah. Aku salah. Suaranya nyaris berbisik. Aku bodoh. Aku kehilanganmu dan aku menyesal. Aku menahan senyum pahit. Menyesal setelah semua yang kamu lakukan?
Setelah kamu menginjak perasaanku, setelah kamu biarkan hewan yang kusayangi mati hanya demi wanita lain, Enhi, pergi. Hao, jangan muncul lagi di hadapanku. Aku membalikkan badan dan meninggalkannya berdiri sendiri. Hari-hari berikutnya, dia semakin nekat. Dia mengirim bunga, hadiah, surat permintaan maaf. Semua ku kembalikan tanpa dibuka. Dia menunggu di depan rumah, menunggu di parkiran kantorku, bahkan mendatangi acara amal yang kuhadiri. Tapi setiap kali kami bertemu, aku hanya melewatinya. Tidak ada kata, tidak ada emosi. Yang ada hanya kosong. Dan di saat aku menutup semua pintu masa lalu, Rafael perlahan masuk lebih jauh ke hidupku. Dia tidak pernah memaksa. Dia hanya ada, menjadi teman bicara, teman kerja, teman tertawa. Aku nggak tahu masa lalumu. Dan aku nggak mau maksa kamu cerita, katanya suatu malam. Tapi kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku di sini. Dan aku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa aman. Lem Hao mungkin baru sadar siapa aku sebenarnya. Baru sadar aku tulus. Baru sadar aku adalah satu-satunya yang benar-benar peduli padanya. Tapi penyesalannya datang terlalu terlambat. Musim semi datang. Pohon-pohon di tepi jalan mulai berbunga. Udara terasa lebih hangat. Hidupku pun mulai terasa lebih terang. Aku masih sibuk dengan proyek amal dan pekerjaanku. Rafael selalu ada, tanpa pernah memaksa lebih dari yang kuberi. Hubungan kami pelan-pelan berkembang, bukan dengan gairah menggebu seperti masa mudaku bersama Lem Hao, tapi dengan ketenangan yang membuatku merasa aman. Namun, masa lalu ternyata belum sepenuhnya menyerah. Suatu sore, aku keluar dari kantor setelah rapat panjang. Begitu membuka pintu lobi, aku berhenti. Di sana, berdiri seorang pria yang dulu pernah kucintai habis-habisan. Lem Hao. Dia terlihat berbeda. Wajahnya lebih tirus. Matanya cekung. Penampilannya tidak lagi rapi. Tapi yang paling mencolok adalah tatapannya, putus asa. Seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Enhi, suaranya parau. Aku diam. Aku mohon, beri aku waktu bicara, hanya 5 menit. Kalau setelah itu kamu tetap mau aku pergi, aku tidak akan muncul lagi. Aku menghela napas. Baik, 5 menit. Kami duduk di bangku taman dekat kantor. Matahari sore menyorot lembut. Aku kehilangan semuanya, katanya pelan. Lina pergi, bisnis hancur, semua orang yang kuanggap teman menjauh. Dan saat aku di titik terendah, aku sadar, satu-satunya orang yang benar-benar ada untukku hanya kamu. Aku menatap lurus ke depan, tidak berkata apa-apa. Aku salah besar, Enhi. Aku bodoh membiarkan egoku mengalahkan cinta kita. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Aku akan menebus semuanya. Aku perlahan menoleh padanya, tatapannya penuh harap. Tapi yang kurasakan hanya hampa. Hao, kataku akhirnya, tenang. Kamu bilang kamu kehilangan segalanya. Tapi tahukah kamu, aku juga kehilangan segalanya hari itu. Aku kehilangan Tao-Tao, sahabat kecilku. Aku kehilangan harga diriku. Dan yang paling parah, aku kehilangan diriku sendiri. Dia menunduk, tak sanggup menatapku. Aku sudah melewati malam-malam gelap sendirian. Aku membangun diriku kembali, sedikit demi sedikit, dan sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya lagi. Enhi, aku tidak ada, kalau lagi. Hao, potongku, kita sudah selesai. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak mencintaimu lagi. Matanya berkaca-kaca, jadi tidak ada harapan? Aku menggeleng perlahan, tidak. Aku tidak mendaur ulang sampah yang sudah kubuang. Kalimat itu seperti tamparan. Dia terdiam, bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Aku berdiri, selamat tinggal, Hao, jaga dirimu baik-baik. Lalu aku melangkah pergi, tidak menoleh, tidak sedikit pun. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Beberapa hari kemudian,
Aku mendengar kabar bahwa Lem Hao meninggalkan kota. Katanya dia ingin memulai hidup baru di tempat lain. Aku tidak tahu apakah dia berhasil. Tapi itu bukan lagi urusanku. Karena aku sudah memilih jalanku sendiri. Suatu malam, setelah acara amal, Rafael menemaniku pulang. Kami berjalan santai di trotoar. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut. Aku dengar seseorang dari masa lalumu datang lagi, katanya hati-hati. Aku mengangguk, tapi dia juga sudah pergi lagi. Untuk selamanya, Rafael menatapku, memastikan, kamu benar-benar sudah selesai dengan itu? Aku menatapnya balik, tersenyum. Ya, aku sudah selesai, dan aku tidak menyesal. Dia menghela napas lega, lalu, tanpa banyak kata, dia menggenggam tanganku. Genggaman itu sederhana, tapi hangat, tidak menuntut apapun. Dan aku tahu, aku sedang memulai sesuatu yang baru. Beberapa bulan kemudian, aku dan Rafael resmi bersama. Tidak ada drama, tidak ada air mata, hanya hubungan yang dibangun atas kepercayaan dan ketulusan. Di sebuah acara amal, Rafael berdiri di panggung dan memperkenalkanku sebagai partner sekaligus wanita yang membuatku percaya cinta lagi. Semua orang bertepuk tangan. Aku menatap ke kerumunan, dan dalam hati berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih sudah kuat, terima kasih sudah tidak kembali pada masa lalu. Hidup mengajarkanku satu hal penting. Tidak semua orang yang kita cintai pantas kita perjuangkan. Kadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan cinta yang sejati selalu datang di waktu yang tepat. Setelah kita belajar mencintai diri sendiri lebih dulu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah An Enhi jadi pengingat untuk kita semua bahwa harga diri dan cinta pada diri sendiri lebih penting dari siapapun. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita audio menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.